Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita di halaman ke-21 Ummi Dewasa Jilid ketiga. Pembahasan kita di halaman 21 ini adalah ulaika sama dengan ulaika. Perhatikan, perbedaan kedua kata itu adalah ada wawu setelah huruf alif. Nah, wawu yang tidak berharokat tidak dibaca, sehingga tidak dibaca panjang ulaika. Salah. Yang betul tetap pendek, ulaika. Nah, wawu yang berharokat ini banyak sekali di dalam Al-Quran, sehingga kita harus betul-betul berhati-hati, terutama yang biasanya sering dibaca salah dalam kata ulil albab, kemudian dalam kata solata dibaca solawata, dan seterusnya. Baik, perhatikan, kita akan membaca bersama-sama. Ulaika humul kafaratul fajarah wa aqimus salata wa atuz zakah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ulaika fi jannatin mukramun. Nah, silakan teman-teman melanjutkan sendiri. Berikutnya di halaman ke-22 kita akan mengenalkan cara membaca lafadz Allah. Pertama, billahi, a'udzu billahi. Setiap lafadz Allah yang didahului kasroh dibaca la, tipis la. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Fa'aminu billahi wa rasulih. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Qul falillahil hujjatul balighah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Berikutnya adalah lafadz Allah yang didahului fathah atau dhammah, maka dibaca tebal loh. Wallahu, nasrullahi. Saya ulang sekali lagi. Lafadz Allah yang didahului fathah atau dhammah dibaca loh, tebal.
Jangan sampai kemudian ketika membaca lafadz Allah tertukar billahi. Nah, ini salah karena didahului dengan kasroh tetapi lafadz Allahnya dibaca tebal. Yang boleh dibaca tebal atau loh itu adalah yang didahului fathah atau didahului dhammah. Mari kita baca. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida wa kana fadlullahi 'alaika 'azima wallahu bima ta'maluna khabir wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wallahu a'lamu bima yu'un innallaha 'alimun bidzatis sudur ولا ينفقونها في سبيل الله. Berikutnya di halaman ke-24 kita akan mengenal huruf-huruf qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dan dal sukun dibaca mantul. Teman-teman, huruf qaf, ta, ba, jim, dal ketika dia disukun, baik yang disukunnya asli di tengah kalimat atau yang disukun karena waqaf, maka cara membacanya dibaca mantul. Contoh, baqo, bato, bab, baj, bad. Sekali lagi, baqo, bato, bab, baj, bad. La uqsimu biyawmil qiyamah aw id'amun fi yawmin dhi masghabah watlu alaihim naba'a Ibrahim innama tujzauna ma kuntum ta'malun ma anta bini'mati rabbika bimajnun tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Di halaman ke-25, silakan teman-teman berlatih secara mandiri. Yang perlu diperhatikan adalah setiap huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang disukun, baik yang asli maupun yang disebabkan waqaf dibaca mantul. Berikutnya di halaman ke-26 kita akan belajar huruf qalqalah atau huruf ba
qaf, jim yang ditasydid dibaca waqaf, maka cara membacanya ditekan baru memantul. Saya ulangi. Setiap huruf ba, qaf, jim yang ditasydid dibaca waqaf, maka ditekan baru memantul cara membacanya. Contohnya watab, tidak boleh langsung watab, tapi ditekan dulu sebelum dipantulkan. Watab bil haqq wal hajj. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Halaman ke-27 kita akan mulai mengenal bacaan halaman ke-27 kita belajar tentang nun sukun atau tanwin yang tidak dibaca dengung. Di jilid ketiga bagian pertama yang halaman 1 sampai 20 kita belajar sebuah konsep bahwa jika ada nun sukun atau tanwin semuanya dibaca dengung yang lama. Nah, mulai halaman 27 ini kita mulai memberikan batasan mana nun sukun atau tanwin yang tidak dibaca dengung. Kita mulai dari yang pertama adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ro, ditekan membacanya tidak dengung. Sekali lagi, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ro, ditekan membacanya tidak dengung. Cara membacanya, contohnya ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra tidak dibaca dengung, cukup ar-ra, bukan an-ra. Ar-ra'ahu istaghna walakin la yash'urun. Innahu ghafurur rahim. Yawma idzil la khabir. Perhatikan dalam bacaan yang sudah saya baca, killa nun sukun bertemu lam, cukup ditekan tidak dengung. Ghafurur rahim, rurra juga ada tanwin yang bertemu dengan ro, cukup ditekan tidak dengung. Yauma idzil la khabir juga sama, ada tanwin yang bertemu lam tidak dengung.
Berikutnya, di baris-baris yang bawah silahkan berlatih secara mandiri. Halaman ke-28 kita masih menterampilkan bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu huruf lam ro. Dibaca apa, teman-teman? Ya, tidak dengung. Cukup ditekan saja. Yusqawna mir rahikim makhtum. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Tanzilum mir rabbil alamin. Wa hananan min ladunna wa zakah. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu dhanna an lan yahur. Selanjutnya silahkan berlatih mandiri. Berikutnya di halaman ke-29 kita belajar tentang nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, maka dibaca jelas, tidak dengung. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, dibaca jelas, tidak dengung. Contohnya marratan ukhra, nazlatan ukhra. Perhatikan saat membaca bacaan yang jelas, tidak dengung, hindari sampai memutus. Seperti contohnya marratan ukhra, nazlatan ukhra, ini terputus. Jadi cara membacanya, haknya nun tetap disempurnakan. Marratan ukhra, nazlatan ukhra, kufuwan ahad, ghasikin idza waqab, min hal butun, fatawalla anhum. Berikutnya di halaman ke-30 kita berlatih dan menterampilkan pemahaman kita untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah ha. Wa arsala alaihim tayran ababil. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. Selanjutnya teman-teman bisa menterampilkan secara mandiri. Di halaman ke-31 kita belajar nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ha, kho, dibaca jelas, tidak dengung. Cara membacanya sama dengan ketika bertemu
hamzah ha, yakni dibaca jelas tanpa memutus dan tidak dengung. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman khabira. Kata aliman hakima, aliman khabira, ada tanwin yang bertemu dengan ha, sehingga tidak dibaca dengung, tapi dibaca jelas. Berikut juga dengan kata di bawahnya, min khauf, ada nun sukun yang bertemu dengan kha, dibaca jelas, tidak dengung. Halaman ke-32 kita menterampilkan pemahaman kita terkait dengan bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah ha dan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha kha. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Min a, ada nun sukun yang bertemu dengan hamzah, dibaca jelas, tidak dengung. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan kha, ada tanwin yang bertemu dengan kha, dibaca jelas, tidak dengung. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Dan silakan teman-teman untuk melanjutkan dan menterampilkan pada potongan-potongan ayat selanjutnya. Di halaman ke-33 Ummi Dewasa jilid ketiga, kita akan belajar bacaan yang tidak dengung yang terakhir, yakni nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ain ghain, dibaca jelas, tidak dengung. Sekali lagi, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ain ghain, dibaca jelas, tidak dengung. Contohnya adalah salamun ala nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Dua kalimat yang bergaris merah di bawah adalah yang pertama ada tanwin yang bertemu dengan ain, yang kedua ada nun sukun yang bertemu dengan ain, dibaca jelas, tidak dengung. Berikutnya di baris ketiga, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, ada tanwin yang bertemu dengan ghain, dibaca jelas, tidak dengung. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan teman-teman silahkan berlatih dan melanjutkan bacaan di bawahnya. Di halaman ke-34 kita merangkum semua materi yang dibaca jelas, tidak dengung, yakni nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, dibaca jelas, tidak dengung. Sekali lagi,
nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha dibaca jelas, tidak dengung. Perhatikan cara membacanya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ada nun sukun yang bertemu dengan hamzah. Nisfahu awin qus minhu qalila. Minhu ada nun sukun bertemu dengan ha. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Syai'in, in ada hamzah yang berharokat kasrotain bertemu dengan hamzah. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Dan seterusnya, teman-teman bisa melanjutkan dan menterampilkan secara mandiri. Pelajaran kita yang berikutnya di halaman ke-35 adalah Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Coret panjang yang bertemu dengan tasydid. Coret panjang bertemu dengan tasydid dibaca panjang 3 ayunan. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Fa idza ja'atis sakhah. Udkhulu fis silmi kaffah. Wa wajadaka dhallan fahada. Aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman sekalian, prasyarat untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil sudah kita sampaikan dari jilid 2 sampai di jilid 3 halaman ke-35. Silakan teman-teman diulang-ulang kembali, ditonton kembali video-video yang sudah diupload di Sobat Al-Quran channel ini, sehingga teman-teman terampil dalam membaca Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan diberikan evaluasinya melalui kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat, dibagikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.